Perkenalkan, nama saya Priscilla Felani Rahel dengan NIM B1B1211060. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar bisnis, yaitu tentang sintesis fungsi-fungsi dari suatu bisnis. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu A. Penilaian suatu bisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penilaian dari suatu bisnis. Nilai suatu perusahaan adalah sama dengan present value arus kasnya di masa mendatang. Arus kas perusahaan di periode tertentu sama dengan arus kas masuknya dikurangi arus kas keluar. Seperti contohnya, kebanyakan arus kas masuk perusahaan dihasilkan dari penjualannya, sedangkan kebanyakan arus kas keluar biasanya diakibatkan oleh pengeluaran atau pajaknya. Arus kas sebuah perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, namun keuntungan adalah motivasinya. Lanjut pada bagian B, yaitu bagaimana sih keputusan bisnis mempengaruhi nilai perusahaan. Di sini keputusan tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keputusan manajemen, kedua keputusan pemasaran, dan yang terakhir keputusan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu keputusan manajemen, merupakan arti di mana perusahaan menggunakan para karyawan dan sumber-sumber lain, seperti mesin-mesin contohnya. Beberapa keputusan kunci manajemen berfokus pada perencanaan strategi, penentuan struktur organisasi, penentuan proses produksi, dan bagaimana motivasi para karyawannya. Dan yang kedua, keputusan pemasaran, yaitu di mana setiap perusahaan menggunakan baluran pemasaran yang merupakan kombinasi berbagai strategi produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi yang digunakan untuk menjual produk dan jasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu keputusan keuangan, di mana fungsi keuangan menentukan bagaimana perusahaan memperoleh dan menginvestasikan dana. Adapun strategi yang digunakan pada perusahaan yaitu strategi pendanaan dan strategi investasi bisnis. Baik, kita lanjut pada materi yang ketiga yaitu C. Hubungan antara strategi-strategi bisnis. Di sini sebelum saya memaparkan satu persatu tentang hubungan yang mencangkup strategi-strategi bisnis, saya akan menjelaskan tentang hubungan antar strategi bisnis secara umum. Yaitu meskipun keputusan-keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan sangat berbeda, namun saling berhubungan. Sehingga keputusan-keputusan manajemen dapat ditentukan hanya setelah mempertimbangkan informasi pasar, dan keputusan-keputusan pemasaran dapat ditentukan hanya setelah mempertimbangkan informasi manajemen. Sekarang kita akan membahas hubungan antara strategi bisnis mencangkup beberapa hal, yaitu yang pertama, hubungan antara struktur, organisasi, dan produksi, yaitu mempertimbangkan sebuah perusahaan yang memproduksi meja kantor dan mendistribusikannya ke berbagai toko pengecer mebel perkantoran. Kemudian, yang kedua, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi produksi, yaitu jika strategi penentu harga adalah memberikan harga yang tinggi, maka volume penjualan akan lebih rendah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hubungan antara strategi penentu harga dan strategi distribusi, yang dimana strategi penentu harga sebuah perusahaan juga mempengaruhi strategi distribusi. Jika strategi penentu harga dimaksudkan untuk berfokus hanya kepada pelanggan yang kaya, maka model perkantoran harus didistribusikan secara eksklusif terhadap pelanggan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu hubungan antar strategi penentu harga dan strategi promosi, yaitu bila mana strategi promosi sebuah perusahaan juga akan dipengaruhi oleh strategi penentu harga jika strategi penentu harga dimaksudkan untuk berfokus hanya kepada pelanggan yang kaya, maka promosi akan ditargetkan secara eksklusif terhadap pelanggan tersebut. Selanjutnya, D. Bagaimana berinvestasi dalam saham. Di sini saya akan menjelaskan hal tersebut, yaitu dengan berubahnya kinerja bisnis perusahaan, demikian pula harga sahamnya, karena tingkat kinerja berbeda-beda di antara perusahaan. Demikian pula pergerakan sahamnya. Seperti contohnya seorang investor yang memilih dengan lebih selektif perusahaan dan kinerja tinggi,
khususnya akan memperoleh pengembalian lebih tinggi atas investasinya. Investor yang memahami bagaimana harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor mungkin dapat lebih baik untuk memilih saham yang akan menghasilkan pengembalian yang tinggi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Di sini terbagi dari beberapa faktor, yaitu yang pertama dari faktor efek ekonomis, kedua efek pasar, ketiga efek industri, dan yang terakhir karakteristik dari perusahaan. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu efek ekonomis, yaitu setiap faktor yang mempertinggi kinerja suatu perusahaan dapat meningkatkan nilainya. Misalnya, ketika kondisi ekonomis diharapkan untuk meningkat, dan demikian seharusnya nilai perusahaan tersebut. Dengan demikian, harga saham seharusnya lebih peka terhadap kondisi ekonomis daripada harga saham perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum. Kemudian yang kedua yaitu efek pasar, yang dimana suatu harga saham dapat juga dipengaruhi oleh kondisi pasar saham secara umum. Suatu harga saham mungkin naik bersama dengan tren umum dari pasar saham. Selama beberapa periode yang dinamakan periode bullish, saham sangat diminta karena harapan investor yang menguntungkan tenaga kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu efek industri, yang dimana harga saham juga dikendalikan oleh faktor industri. Misalnya harapan dari kinerja masa mendatang dalam industri komputer mungkin sangat menguntungkan dalam periode tertentu, sementara harapan mungkin kurang menguntungkan dalam industri baja. Dan yang terakhir yaitu karakteristik dari sebuah perusahaan, yang sebagaimana tambahan terhadap efek pasar dan industri. Harga saham dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik dari perusahaan, lebih baik daripada yang lainnya dalam industri yang sama, yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi dan tingkat pengembalian saham lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.